Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik yang di rumah. Kita ketemu lagi bersama Kak Ucon dalam Dongeng KPK. Apakah semuanya sudah siap mendengarkan dongeng dari Kak Ucon? Siap. Adik-adik juga sudah siap semuanya? Baik, sekarang semuanya duduk yang rapi. Wah, tapi santai. Adik yang di rumah silakan maju ke depan juga nggak apa-apa. Iya, cukup. Baik, dong 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 dong. Dong 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 dong. Dong 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 dong. Nah, adik-adik, zaman dahulu kala di hutan yang sangat lebat sekali di pedalaman Pulau Jawa, ada satu rumah kecil ditinggalin oleh dua kakak beradik. Yang kakak bernama Emprit, yang adik bernama Kanti. Siapa namanya kakak? Emprit, Yang adik? Kanti. Nah, mereka hidup di satu rumah yang banyak pepohonan. Ada sungai mengalir di depan rumah dan ada air terjun kecil juga jatuh di samping rumah tempat mereka tinggal. Nah, tapi berbeda dengan kita. Di sini ada yang kakak beradik? Ada? Nah, kamu kakak. Namanya siapa? Anissa adiknya? Mana? Oh, ini. Sebentar, Kak Ucon mau nanya, Anissa sering berbagi nggak dengan adiknya? Sering. Anfa pernah bertengkar dengan kakaknya? Enggak. Alhamdulillah. Tetapi yang namanya Emprit sama Kanti itu hampir setiap hari itu bertengkar. Si Kanti itu sangat pintar sekali membuat kerajinan tangan dari pohon-pohon, dari kayu-kayu kecil, dibuat boneka yang sangat lucu, tetapi yang namanya Emprit selalu, sini, sini, ini buat saya. Saya mau membuat sedikit ganti repot. Enggak, ini juga buat saya. Kamu buat lagi. Ini buat Kak Emprit. Oke, setuju. Ini juga buat saya. Setiap si Kanti membuat barang, selalu direbut oleh kakaknya. Setiap hari kakaknya tidak pernah berbagi kepada adiknya. Seluruh kepunyaan adiknya selalu direbut oleh kakaknya. Seluruh yang dibuat oleh adiknya, selalu diakui oleh kakaknya. Semua yang ada di dalam rumah ini kepunyaan saya. Kanti tidak boleh mempunyai barang kecuali harus izin saya. Adik-adik, padahal Kanti itu membuat barang sendiri. Membuat busur untuk berburu sendiri. Membuat roda-rodaan untuk mainan juga membuat sendiri. Tetapi yang namanya Emprit selalu merebut kepunyaan Kanti. Dan Kanti bisanya hanya pinjam kepada Emprit. Sampai suatu hari Kanti merasa susah sekali ketika Emprit kembali lagi. Saat Kanti membuat mobil-mobilan dari kayu yang diambil dari dalam hutan, mobilnya sudah jadi sangat bagus dan ada bunyinya.
Tapi kembali lagi diminta oleh Emprit. Sini, ini buat saya. Kanti, kamu tidak boleh kecuali pinjem dari saya. Kanti kira-kira sedih enggak? Sedih enggak? Kak, masa saya nggak boleh main? Kan barang-barang itu Kanti yang membuat. Tidak bisa. Itu milik kakak. Boleh nggak Kanti pinjam sebentar Saja tidak bisa. sebentar saja? Tidak bisa. Akhirnya Kanti bilang kepada kakaknya, Kambing, kalau gitu Kanti mau pergi mau pergi dari rumah. udah pergi aja. Sekarang kakak mau main-mainan ini. Mau main boneka ini. Udah pergi aja. Saat itu Emprit bener-bener main boneka-bonekaan dan mobil-mobilan kepunyaan Kanti. Dan Kanti bener-bener meninggalkan rumah. Saat itu Emprit bener-bener tidak peduli kalau adiknya meninggalkan rumah. Ketika hari semakin sore, langit semakin gelap, matahari sudah mau tenggelam di ufuk barat, di ujung barat. Saat itulah Emprit jadi kebingungan. Kanti? Kanti? Dek! Dek! Tapi saat itu Kanti tidak menjawab. Dek! Dek! Apa adik saya ada di situ? Dek! Ketika malam sudah menjelang, semakin gelap, langit semakin gelap, si Emprit semakin merasa takut. Waduh, kalau adik saya sekarang jalan ke hutan, kalau gelap nggak bisa pulang gimana? Kalau adik saya ketemu harimau, kalau kemudian ketemu sama beruang, Dek! 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 Akhirnya Emprit bener-bener langsung berdiri dan berlari ke arah hutan, khawatir adiknya tersesat di dalam hutan. Mau tahu kelanjutannya? Mau! Adik-adik di rumah, mau tahu nggak kelanjutan dari cerita Emprit dan Kanti? Oke! Nah, adik-adik, sejak saat itu si Emprit langsung mencari ke dalam hutan. Dek! Dek Kanti! Dek! Dia jalan keliling hutan. Ada semak-semak langsung dicari. Dek! Dek! Gak ada. Dek! Gak ada. Dek! Gak ada pula. Keliling hutan, melihat dari satu pohon ke pohon lain, dari satu lembah ke lembah lain. Dia selalu berteriak-teriak, Dek! Dek! Kemana ya si Kanti? Dek Kanti! Selalu tidak ada jawaban. Jalan lagi. Dek! Dek! Tahu adik saya?
Kanti? Nggak tahu. Tahu adik saya? Kanti? Nggak tahu. Setiap orang yang dilewati di dalam hutan selalu ditanya. Tetapi semuanya jawabannya tidak tahu. Semakin bingung si Emprit. Kemana Kanti berada? Dek! Dek! Malam sudah semakin gelap. Tapi Kanti belum ditemukan. Si Emprit benar-benar terharu. Kalau ternyata adiknya ternyata nggak bisa pulang, gimana? Dek! Keliling kembali menelusuri hutan. Satu hutan nggak didapat, dia masuk ke hutan yang satunya. Satu tidak dapat, masuk ke hutan satunya. Dek! Semakin lama suara si Emprit semakin keras karena malam semakin gelap. Tidak ada suara lain kecuali suara-suara binatang-binatang malam. Tetapi saat itu suara binatang malam seolah-olah kalah jeritanya dengan jeritan si Emprit ketika mencari adiknya yang bernama Kanti. Dek! Dek! Sampai suatu saat ketika si Emprit sedang berjalan, pas di tengah hutan terdengar suara. Dek! Dek Kanti! Ternyata yang mendatangin dia bukan adiknya Kanti. Ada seorang kakek pencari kayu bakar yang malam-malam itu dia pulang ke rumah sambil membopong kayu bakar ketemu dengan si Emprit. Karena dari tadi Emprit selalu berteriak-teriak. Nak, sini. Kenapa kamu berteriak-teriak? Kenapa? Kek, saya mencari adik saya, Kek. Adik saya itu tingginya itu sekitar segini. Wajahnya itu manis. Dia itu sangat pinter. Namanya Kanti, Kek. Dari tadi kakek mencari di sekeliling hutan sini, nggak ada itu anak yang lewat sini. Tapi saya yakin, Kek, kalau Kanti itu masuk sini. Loh, kenapa adik kamu malam-malam kok masuk ke dalam hutan? Begini, Kek. Tadi siang saya bersama Kanti bertengkar. Saya yang salah, Kek. Saya bukannya berbagi dengan adik saya. Justru adik saya pergi, saya suruh pergi sekalian. Udah, gini. Kamu kalau mencari malam-malam di bawah mungkin nggak kedengaran suara kamu. Coba kamu naik ke atas pohon yang paling tinggi dan kamu memanggil adik kamu dari atas puncak pohon. Nah, awalnya Emprit merasa heran. Kenapa dia harus naik ke atas pohon untuk mencari adiknya? Mau tahu jawabannya? Nah, adik yang di rumah juga mau tahu? Oke. Nah, adik-adik, mengikuti petunjuk dari kakek, Emprit pun naik ke atas pohon.
suaranya bergaung-gaung di sekeliling hutan. Dek, 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 dek. Naik lagi ke atas. Sampai si emprit benar-benar di puncak pohon yang paling tinggi. Dan dari puncak pohon itu dia berharap bisa melihat adiknya Kanti berjalan di bawah dia. Atau mendengar teriakannya saat Kanti ada di sekitar pohon itu. Kembali lagi dari atas puncak pohon yang dia naiki, emprit pun berteriak. Bagaimana teriakannya? Dek! Coba ikutin. Dek! Sama dengan yang dilakukan emprit. Dek! 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 Tapi selama berhari-hari tidak ada yang mengetahui di mana Kanti berada. Dan emprit pun tidak pernah menjumpai sosok Kanti adiknya yang dia cintai, yang sudah tidak ada bapaknya, yang sudah tidak ada ibunya, dan mereka hanya dua bersaudara tinggal di gubuk rumah kecil di pinggir hutan. Tetapi sejak si Kanti kemarin meninggalkan rumah, belum pernah si emprit menemukan adiknya lagi. Malam berikutnya kembali lagi emprit naik ke atas pohon yang paling tinggi dan berteriak lagi. Dek! 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 Kembali lagi, hari itu emprit tidak mendapati adiknya lagi. Besoknya lagi, emprit masuk ke dalam hutan yang lebih lebat lagi dan pohon yang lebih besar dia naikin lagi ke atas. Dan dari atas pohon itu kembali lagi emprit memanggil-manggil adiknya. Dek! Dek! Dalam hatinya emprit sebagai kakak begitu menyesal kenapa dia tidak mau berbagi kepada adiknya. Kenapa dia sebagai kakak tidak menyayangi adiknya? Kenapa si emprit sebagai kakak tidak pernah peduli keberadaan adiknya? Dia selalu berteriak-teriak dari atas pohon. Dek, 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 dek. Dan konon dalam cerita di Jawa itu sampai sekarang emprit masih tetap di atas pohon dan wajahnya, tubuhnya berubah menjadi seekor burung yang kecil dan setiap malam selalu memanggil-manggil adiknya. Dia begitu merindukan adiknya dan sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun adiknya tidak ketemu. Nanti kalau adik-adik yang di sini pergi ke hutan atau berwisata di tempat di pedesaan yang masih banyak pohon-pohon tinggi, dengar malam-malam kalau ada suara tit, 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 tit. Itu suara emprit. Sampai sekarang orang Jawa masih percaya ketika malam-malam ada suara tit, 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 itu sebenarnya panggilan dari emprit yang memanggil adiknya, dek, 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 dek. Wujud kerinduan emprit kepada siapa tadi? Makanya orang Jawa menamai burung yang malam-malam berteriak seperti itu dengan nama emprit kantil. Dan sampai sekarang kerinduan si emprit akan adiknya masih belum terobati. Jadi adik-adik yang punya saudara di rumah, jangan disia-siakan untuk bisa saling berbagi, saling menolong, dan
Kalau bermain bersama-sama, kalau adiknya sakit, ditolong. Kalau adiknya mau antar, silakan antar. Adik yang di rumah pun hormati kakaknya. Jangan sampai kerinduan adik-adik di rumah seperti emprit kepada adiknya. Nah, adik-adik, mulailah peduli dengan saudara-saudara kita. Mulailah peduli dengan lingkungan kita. Berbagilah dengan saudara, kakak, adik, juga dengan orang tua kita. Kembali lagi, kalau adik-adik ke daerah pedesaan yang masih ada hutan-hutannya mendengar seperti itu, ingatlah kalau saudara kita itu harus kita baikin. Oke? Setuju? Dong 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 dong. 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 Oke adik-adik, demikian cerita dari Kak Ucon. Salam dari Kak Ucon, dadah. Salam buat teman-teman di rumah, dadah.